Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 18 Perkataan yang menusuk. Darwin melihat Evandi hanya merasa lucu. Dia menginjak batu giok yang dihancurkannya sambil berkata, barang kuno ini kelihatannya seperti dari dinasti Song. Dulu pasti menghabiskan biaya yang banyak ketika membelinya, kan? Aku hanya bisa bilang jika tingkat pemalsuan barang kuno ini sangat bagus. Aku berani dengan yakin berkata ini terbuat dari campuran serbuk besi dan giok, kemudian pendinginan cepat menggunakan cuka, dan dimasukkan dalam ruangan yang lembab selama beberapa bulan baru dikeluarkan. Giok sudah terkorosi oleh besi, kemudian muncul corak kulit jeruk. Dari bagian besi yang karat terdapat warna merah tua dan corak tanah yang sangat indah. Tetapi ini tetap saja barang palsu, bahkan kualitas giok sangat buruk, apakah tidak patut dihancurkan? Ucapan Darwin seketika mengejutkan semua orang. Meskipun tidak memiliki kemampuan dalam menilai seni, tetapi kini ketika melihat ke arah serpihan giok, mereka menemukan serpihan besi yang bercampur di dalam, semuanya langsung sangat terkejut. Evandi yang sangat kacau juga seperti diberikan jurus untuk menjadi diam, dia langsung terdiam di tempat. Tembikar ini bagus, ini memang asli. Ini dari dinasti Tang. Kaki Darwin menginjak di tembikar yang sudah hancur. Omongan dia juga membuat semua orang di tempat terkejut. Namun Darwin lanjut berkata, tapi, semuanya jangan salah paham, maksudku yang asli adalah bahan tembikar ini memang dari dinasti Tang, namun dari batu bata makam dinasti Tang, kemampuan pemalsuannya sangat rendahan, tetapi malah sederhana dan bagus. Ada orang yang beli batu bata makam, kemudian menggunakan kemampuan yang hebat mengukir tembikar ini, kemudian menguburkan beberapa bulan di dalam tanah. Sama sekali tidak ada titik kecacatan yang bisa ditemukan, tetapi sekarang sudah dihancurkan. Kalian cari pakar lagi, jika mereka tidak buta, mungkin mereka bisa menyadari kepalsuannya. Sebuah bom jatuh di telinga mereka lagi. Kini langkah kaki Darwin sudah berhenti di porselen ketiga. Dia tertawa berkata, barang palsu ini adalah yang paling berkelas. Ia meniru porselen dinasti Yuan, harganya sangat tinggi. Ini hanya pola yang dipindai dan dikloning menggunakan teknologi sekarang. Proporsi bahan yang diikutin, setelah dibakar menjadi sebuah alat dikubur ke dalam tanah selama 2 hingga 3 tahun, kemudian menggunakan asam klorida dan alkohol absolut ke alat tersebut, sehingga membuat porselen dan tanah bergabung dengan lebih erat, sehingga membuat orang merasakan rasa perubahan yang telah terkubur di dalam tanah sangat lama. Sungguh seni di dalam barang palsu. Kamu omong kosong. Usia porselen ini pernah diperiksa. Aku punya sertifikat pemeriksaan dari lembaga. Evandi berkata dengan emosi, matanya emosi hingga sudah mau rebok. Hehe, kamu memang orang tidak berguna. Kamu tidak tahu benda murahan ini setelah melewati beberapa kali radiasi sinar X dalam keamanan bandara mengurangi kandungan karbon sebanyak 14%. Hanya dengan memeriksa usianya sudah bisa langsung menjadi barang kuno. Percuma kamu bertahun-tahun menjadi direktur, lucu. Darwin mengatakan dengan menyindir, dia sama sekali tidak beri muka padanya. Selanjutnya beberapa barang kuno yang tersisa juga satu persatu dibocorkan cara pemalsuannya oleh Darwin, entah jasad hewan yang dikuburkan dan dijadikan giok darah, atau lukisan palsu yang digabung, dikubur ke dalam makam dan dimasukkan ke dalam toilet, kemudian menggunakan asam sulfat biopsi kalium permanganat dan bahan kimia lainnya menciptakan keramik sacai dinasti Tang. Atau juga menggunakan tembaga karbonat basa diam-diam menjadikan sebagai cermin tembaga palsu, setelah dibakar diletakkan di luar selama 2 tahun untuk menghilangkan semua kilatan di permukaan. Kemudian menggunakan kertas karton memoles hingga muncul cahaya pelangi di porselen palsu dinasti Song.
Terutama cangkir 9 naga itu dikomentari Darwin hingga sangat tragis. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cangkir di tempat makan jalanan. Semua sudah mengerti, kan? Di rak ini begitu banyak barang palsu, jadi berapa banyak di gudang ini? Jadi berapa banyak barang palsu yang disebarkan oleh pemilik melalui perusahaan lelang? Perusahaan lelang memiliki aturan, dalam kontrak semua tertulis tidak menjamin keaslian barang. Semua orang jelas jika banyak barang palsu menjajah industri ini, tetapi semuanya tidak menyangka jika di gudang sendiri menyimpan begitu banyak barang palsu yang mengejutkan, kan? Darwin tertawa dingin ketika melihat ekspresi para pemegang saham. Kamu, semua yang kamu katakan tidak benar. Aku tidak percaya. Effendi berkata dengan emosional, wajahnya sangat pucat. Pergi cari orang. Cari beberapa ahli dalam industri ini yang hebat dan yang kamu kenal datang untuk memeriksa. Ini sudah hancur, jadi lebih mudah untuk diperiksa. Jika aku salah mengatakan satu pun, aku rela bekerja selamanya untuk Sinstar tanpa gaji sama sekali. Setelah Darwin mengatakannya, dia langsung membalikkan badan dan pergi. Semua orang yang berada di tempat saling bertatapan dengan ekspresi yang sangat tegang. Dia tidak meninggalkan perusahaan, melainkan pergi ke ruangan rapat. Dia menggabungkan 3 kursi menjadi sebuah tempat tidur, kemudian berbaring seakan-akan tidak ada orang di sekitar langsung ketiduran. Di sampingnya ada 2 penjaga keamanan yang menjaga dia dengan tegang. Sepasang tangan Effendi dengan bergetar mulai menghubungi ahli profesional yang hebat, beserta 3 apresiator perusahaan. Dan Sherina juga sudah merasakan keseriusan masalah ini, dia langsung menghubungi Victor. Sebenarnya perusahaan lelang yang berjalan lancar malah tiba-tiba memberikan orang sebuah rasa seperti terkena badai hujan yang membuat hampir runtuh. Jika omongan Darwin benar, maka itu adalah sebuah akibat yang tidak bisa dibayangkan. Kerugian jumlah uang yang besar. Reputasi perusahaan akan jatuh. Tidak lama kemudian ekspresi Effendi yang pura-pura tenang berubah menjadi panik. Pendidikan dari 3 apresiator yang paling dalam adalah seorang pekerja paruh waktu yang memiliki pekerjaan profesor jurusan arkeologi, namun sekarang teleponnya tidak bisa dihubungi. Temannya mengatakan jika dia 3 hari lalu pindah ke luar negeri, dan 2 lainnya adalah apresiator, teleponnya juga tidak bisa dihubungi, tidak tahu kemana semuanya. Sepertinya ini adalah tanda-tanda tidak baik. Semua orang di tempat mulai menjadi panik, karena keuntungan mereka semua berada di perusahaan lelang. 20 menitan kemudian, datanglah 4 orang yang memiliki kekuasaan di industri, bahkan Effendi juga mengundang pakar terakhir dari acara pemeriksaan harta di stasiun TV, dan mulai satu persatu memeriksa keaslian barang kuno. Setengah jam kemudian Victor datang dengan panik. Darwin tidak tertarik untuk melihat semua ini, dia sedang berpikir kenapa dirinya tadi bisa pingsan di gudang. Hasil yang dia dapatkan terakhir adalah bau kuno dari barang antik. Dia tidak boleh menghirup terlalu banyak dalam sekali, seperti manusia tidak boleh makan terlalu banyak nasi dalam sekejap. Jika dia menghirup terlalu banyak, mungkin akan ada masalah yang muncul dari tubuhnya. Dia dengan tidak jelas mengingat ketika dia pingsan, kedua matanya sangat panas, kemudian semua darah di tubuhnya mengalir ke daerah kedua mata. Mungkin ini adalah kemampuan misterius sepasang mata, membantu dia bebas dari bahaya, tetapi sejak masalah kali ini, dia merasa tingkat respon dirinya beserta kemampuan perspektifnya berkembang. Asli atau palsunya barang antik bisa diketahui dalam sekejap. Bahkan dari aura barang antik sudah bisa diketahui seluruh informasinya. Setelah memikirkan dengan jelas, Darwin tidur dengan tenang, karena sedikit lelah. Ketika dia mendengkur, kedua penjaga keamanan sangat terkejut dan kehabisan kata. Sekitar 2 jam kemudian, di lorong ruang rapat terdengar suara langkah kaki yang perlahan menjadi berat. Pintu rapat terbuka, 9 pemegang saham, Effendi,
Sherina dan Sura masuk ke dalam. Selain mereka masih ada Victor beserta 4 profesional barang antik. Tatapan mata mereka terhenti pada Darwin yang sedang tidur dengan lelap. Setelah para apresiator melakukan pemeriksaan yang detail, hasil dari 5 profesional dalam industri tidak beda jauh dengan Darwin. Semua pecahan kepingan tersebut adalah barang palsu. Barang antik yang awalnya sangat mahal, kini malah menjadi barang palsu yang tidak ada harga. Dalam sekejap seperti emas menjadi kapas busuk. Yang susah membuat orang percaya adalah orang yang memastikan keaslian. Dalam sekejap tahu barang palsu bahkan mengetahui proses begitu repot adalah seorang anak muda yang terlihat biasa. 9 pemegang saham tidak mengatakan apapun, meskipun dalam hati merasa sangat sakit dengan kehilangan uang yang begitu banyak, tetapi mereka lebih mengetahui nilai Darwin yang berada di belakang semua masalah ini. Jika bisa mendapatkan orang ini, maka dia akan menjadi pondasi perusahaan lelang. Dia bisa menghindari terjadi masalah seperti ini, tetapi jika tidak membiarkan dia menetap, maka tidak hanya kerugian dengan uang, melainkan masa depan perusahaan lelang juga termasuk, karena apresiator hebat seperti ini sulit didapatkan meskipun memberikan gaji yang sangat tinggi. Karena semua sangat mementingkan reputasi mereka, jadi tidak ada yang berani membangunkan Darwin untuk minta maaf padanya. Victor, dengar kabar kamu memiliki hubungan dengan anak muda ini, bagaimana jika kamu membantu? Salah satu pemegang saham menyarankan dengan suara rendah. Maaf, beberapa tahun lalu Direktur Darwin pernah menyuruhku untuk tidak ikut campur dalam urusan perusahaan lelang. Lagi pula hubunganku dengan Darwin tidak terlalu akrab, jadi aku tidak bisa. Kalian cari orang berkuasa lain saja, rumahku masih ada urusan, aku pergi dulu. Victor pergi setelah mengatakannya, 4 ahli lain juga mencari alasan untuk pergi setelah melihat keadaan ini. Situasi di sini terlalu menegangkan, tidak ada yang ingin tinggal lebih lama. Bagian inti grup Sinstar, semua petinggi tahu jika Victor adalah orang dari keluarga Mo, jadi Evandy demi mendapatkan perusahaan lelang. Beberapa tahun lalu dia mencari alasan untuk mengusir Victor dari perusahaan lelang, melarang dia mengurus masalah apapun yang berhubungan dengan pemeriksaan. Kini mereka memohon Victor kembali pastinya tidak akan berhasil. Terakhir Martin yang memiliki posisi paling rendah karena ditatap oleh Evandy menggunakan tatapan memaksa, dia dengan ekspresi tegang berjalan ke arah Darwin. Sebelumnya masalah ini muncul karena dia mau menjebak Darwin, tidak disangka terakhir malah menjatuhkan dirinya sendiri. Darwin yang sekarang bukan orang yang masih bisa disinggung Martin dengan gampang. Dia dengan hati-hati mendorong Darwin. Setelah Darwin membuka matanya dengan santai, Martin langsung membungkukkan badan dan berkata dengan sopan, "Tuan Darwin, maaf mengganggu Anda istirahat, maaf atas masalah sebelumnya." Ucapannya terdapat kata-kata yang sangat sopan. "Tidak apa-apa, kamu tidak bersalah, kenapa minta maaf? Jika bukan karena kamu menjamin keamanan gudang, mungkin sekarang ada orang yang bilang aku sudah menukarnya, kan?" Darwin tertawa dingin. Martin seketika menjadi canggung, tindakan perusahaan sebelumnya tidak terlalu baik, kedepannya akan melayani Tuan Darwin dengan baik. Kamu bukan petinggi perusahaan, untuk apa kamu janji? Pergilah. Darwin berkata. Martin hanya bisa tersenyum canggung ketika mendengarnya, dia berdiri di samping tidak berani melawan. Prajurit kecil yang dulu sudah lebih tinggi dari dia. Tampaknya masalah ini harus Evandy menyelesaikan sendiri. Maksud dari ucapan Darwin adalah menyuruh Evandy minta maaf padanya. Semua pemegang saham bersamaan melihat ke arah Evandy, termasuk Sherina yang ekspresinya dingin. Evandy ditakdirkan kalah dalam kekacauan kali ini. Barang palsu yang banyak masuk ke dalam gudang, dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindar. Namun sebelum masalah ini diselesaikan, jika dia tidak bisa meminta Darwin untuk tetap tinggal,
maka para pemegang saham beserta Sherina akan semakin marah dan hukuman yang dia dapatkan lebih berat. Kini kesombongan Effendi sudah tidak ada lagi. Wibawa dia seperti sebuah cermin mewah yang dihancurkan Darwin dengan tragis. Semua rencana sudah menjadi angin, kemungkinan bisa mundur dengan aman juga sangat kecil. Effendi terpaksa menahan rasa malu melewati rintangan ini. Wajahnya sangat pucat, dia dengan enggan dan tidak berdaya berjalan ke arah Darwin. Maaf, sebelumnya aku sudah salah menyalahkan dirimu Tuan Darwin. Effendi berkata seakan-akan seperti tulus. Aku bagimu hanya sampah, untuk apa kamu minta maaf padaku? Darwin menyindir. Akulah yang sampah, maaf Tuan Darwin. Effendi sangat ingin berteriak, tetapi dia tidak berani. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahan sekali lagi. Darwin tertawa dengan puas, orang yang menghina juga akan dihina orang lain. Orang yang baik padanya, Darwin akan membalas dengan baik, namun seperti Effendi yang memperalat dia, tidak menanyakan apapun meskipun melihat dia pingsan, dari awal sampai akhir merendahkan dia, menggunakan ucapan untuk menghina dia, bagaimana mungkin Darwin bisa melayani dengan baik? Dia bukan orang yang baik dan bukan orang jahat, dia hanya membalas kebaikan dan kejahatan. Jangan minta maaf seperti ini, aku adalah sampah, pembawa sial, bisa menghancurkan seluruh perusahaan lelang, aku juga tidak bisa bayar begitu banyak barang koleksi. Kamu adalah direktur yang sangat terhormat, jangan minta maaf seperti ini, aku tidak bisa menanggungnya. Darwin berkata dengan menyindir, ucapannya menusuk hati membuat Effendi sangat emosi. Di lokasi juga tidak ada orang lain yang berbicara, tidak ada yang merasa kasihan kepada Effendi, karena semua orang tahu jelas jika Effendi mencari masalah sendiri.